Kembali lagi di podcast Ngobrol Dunia Bola. Ngobrol Dunia Bola, Eswin Newit. Ya, kita kehadiran lagi nih Mas Kumbang dan Mas Macan. Selamat malam. Selamat malam Semuanya. Seru banget ya Mas Edo ya di episode pertama Macan dan Kumbang ya. Ya, kita akan kulik kembali nih di episode kedua nih. Ya, di episode sebelumnya kita ngobrol sama Mas Kumbang dan Mas Macan membahas terkait saat itu supporter Bayangkara FC gitu kan. Betul, Nah, kali ini kita undang lagi Mas Kumbang dan Mas Macan untuk kita berbicara terkait Persis Solo yang sudah menjalankan beberapa laga di putaran pertama Liga 2 ini. Yes, Oke. betul. Mas Kumbang dulu, Mas, apa kabar Mas Kumbang? Sehat? Baik, assalamualaikum. Senang sekali malam ini ketemu dengan teman-teman semua. Kita selalu diberi kesempatan dan ya seperti biasa kita juga sangat antusias untuk berbincang-bincang malam hari ini. Iya, apalagi tentang Jose ya. Jose. Oke. Khususnya tentang Persis Solo, betul. Ada Mas Macan juga, Mas Macan. Apa kabar Mas Macan? Sehat, Mas? Sehat, Bang. Sehat. Oke. Sudah siap ya, kita ngobrol langsung aja ke topik pertama kita ya. Yang pertama dulu apa Mas Edo? Ya. Mengenai apa nih? Kita udah tahu nih Persis Solo udah main di 4 laga. Gitu kan. Di pertandingan pertama Persis Solo menang 2-0 melawan PSG Pati AHA. Kemudian di laga berikutnya sayangnya ditahan imbang 1-1 oleh Persijap, dan kemudian laga berikutnya juga ditahan imbang 0-0 oleh PSM. Kemudian baru saja malam ini kebetulan kita take langsung setelah laga terakhir Persis Solo hari Senin ya, hari Senin lawan PSKW. Persis Solo mampu menang 2-1 gitu ya. Oke. Pertandingan menarik gitu kan di beberapa laga terakhir. Kita pengen tahu di 4 laga ini sejauh ini menurut Mas Kumbang dan Mas Macan, Persis Solo penampilannya seperti apa nih, Mas? Mas Kumbang dulu deh, Mas. Baik, ya mungkin seperti yang teman-teman supporter lainnya yang tuntutannya besar khususnya di Persis Solo kali ini. Total gol yang saya ikuti di 4 pertandingan Persis terakhir yaitu sampai malam ini tadi menang lawan PSAW yaitu 5 memasukkan dan kebobolan 2 gol. Secara statistik saya pikir lini belakang sudah ya bagus lah, artinya dari 4 pertandingan hanya kebobolan 2. Adapun di lini depan mungkin ya untuk 4 pertandingan terakhir tapi hanya memasukkan 5, artinya ini secara rata-rata kita bisa bilang 1, itu saya pikir dengan materi Persis kurang ini. Kurang. Lini serangnya ya. Iya, mungkin Mas Macan mau menanggapi secara keseluruhan dari permainan Persis. Tanggapannya Mas Macan gimana tuh? Dari 4 laga Persis yang dilakoni. Nah, kalau saya ini aja dari sisi penikmat pertandingan layar kaca. Asik. Ya iya kan semua kita layar kaca. Ya sayang sekali belum boleh nonton langsung ini. Kalau Mas Kumbang tadi kan kelihatannya apa ya? Lebih ke teknik ataupun statistik gitu. Yes. Kalau saya ya kalau awam aja ya mainnya kurang greget. Membosankan. Ya betul, membosankan, kurang greget ya. Oke, Mas Macan tadi sampaikan kalau kurang menarik mainnya ya kan. Tadi Mas Kumbang udah sampaikan ada beberapa lini yang disorot ya Mas ya. Lini mana dari Mas Macan yang perlu disorot dari Persis Solo ini Mas? Kalau kurang menarik ini Mas? Mungkin seperti kebanyakan supporter lain ya kurang bermain cantik gitu. Kurang bermain cantik. Iya betul. Dalam artian ya monoton. Jadi mungkin dari sayap kiri, sayap kanan, umpan lambung ke depan. Kasihan Betonya gitu. Beberapa kali jemput bola ya. Betul. Iya kan. Beto ini kan striker yang mungkin selalu ditempel ketat sama pemain belakang lawan. Jadi kalau lambung-lambung terus ke Beto ya mungkin tidak persentase efektif untuk ininya nggak efektif gitu. Betul.
Jadi Mas Kumbang saya gimana juga, Mas? saya juga mau menambahkan sedikit. Jadi secara keseluruhan khususnya pertandingan terakhir tadi walaupun menang 2-1, tapi saya lihat itu permainan kurang impresif ya, berdasarkan pada harapan kita dari materi-materi pemain yang kenyang pengalaman. Tapi kalau permainan itu tadi dari lini tengah ke lini depan itu tidak lancar ya, artinya siapapun strikernya pun akan kesulitan gitu. Ya. Dan karena itu tadi Mas Kumbang bilang makanya golnya hanya sedikit ya untuk pemain Ya, dengan 5, kualitas betul. seperti itu ya. Betul. Itu secara statistik kurang gitu saya pikir. Kalau dan sampai malam ini tadi juga setelah pertandingan selesai itu saya lihat masih banyak komentar ketidakpuasan penonton maupun fans maupun supporter di salah satu media sosial Persis, walaupun menang tapi kok mainnya koyong ini ya. Berantakan ya. Tapi Mas Kumbang, secara kerjasama timnya gimana Mas? Maksudnya dari per lini, kemudian kan walaupun memang kurang menarik, tapi kan akhirnya bisa menang gitu. Berarti kan kerjasama tetap terjalin. Nah dari Mas Kumbang sendiri, solid nggak sih sebenarnya permainnya dari satu pemain ke pemain lain? Dan kalau yang saya lihat dari 4 pertandingan terakhir itu sebenarnya dari dulu awal kontrak pemain, dari latihan-latihan, dari uji coba yang digelar, sebenarnya kalau tim itu solid. Tapi ketika diramu oleh satu pelatih, kemudian ketika bermain, ketika tampil dengan tuntutan yang tinggi tidak maksimal, artinya ada sesuatu hal yang mungkin harus diperbaiki di situ. Yaitu untuk secara individu kita tidak usah bertanya ya, mereka penyang pengalaman, mayoritas pemain bintang mantan Liga 1 juga, tapi ketika bermain di dalam tekanan itu tentunya berbeda. Dan ya yang saya lihat mungkin seharusnya nanti di pertandingan putaran pertama yang terakhir nanti lawan Cilacap, seharusnya harus berubah lah dari 4 pertandingan terakhir itu. Harapan kita. Harus ya, dan harus ya. Menarik tadi. Kalau ekspektasinya Liga 1 berarti memang harus menekankan untuk berubah. Sementara di laga terakhir lawan PSIM sendiri kita lihat juga sudah banyak kekecewaan, dan hari ini juga banyak kekecewaan. Kalau misalkan di laga PSCS nantinya nggak sesuai ekspektasi, itu menurut Mas Kumbang gimana itu? Kalau menurut saya pribadi, ketika saya sebagai penonton dan juga ya sedikit mengamati pertandingan Persis, artinya tuntutan kita tetap sama, Liga 1. Kalau nanti lawan PSCS itu mainnya tidak ada peningkatan berarti dari 4 laga terakhir, ya itu layak jadi sorotan, Mas. Berat. Jadi mungkin ekspektasi Liga 1 harga mati bisa jadi Liga 1 setengah mati ya Mas? Setengah mati ya. Abot. Mas Macan sendiri nih Mas. Kita coba bahas ke teknis lagi Mas. Menurut Mas Macan, dari kualitas individu pemain-pemain yang ada di Persis Solo, sebenarnya siapa sih yang kurang maksimal gitu menurut Mas Macan? Karena kita tahu lah itu dari belakang, depan, tengah, depan itu kan sebenarnya nama-nama bagus gitu. Tapi siapa sih pemain yang menurut Mas Macan ini nggak maksimal mainnya gitu, nggak sesuai namanya gitu. Abdul Staluhu. Sorry, overrated dia. Abdul Staluhu ya. Malah kurang menurut Mas Macan. Ya, tidak seperti ekspektasi saya. Kenapa? Karena dulu kan pernah main di Persis Solo kan. Kayaknya dulu. Oh, itu dulu. Itu belum, istilahnya belum apa. Beda Persis ya itu ya. Beda persis ya kalau itu ya. Lagian itu apa ya namanya, Abdul Staluhu baru pertama jadi pemain profesional waktu itu. Ya. Jadi belum kelihatan apa kualitasnya itu loh. Ya. Setelah dia jadi pemain timnas, terus di klub Liga 1, saya rasa permainan si Abdul ini di Persis kurang. Malah kurang ya. Jadi sektor kiri juga jadi kelemahan Persis Solo juga ya di beberapa laga terakhir gitu. Karena kemarin memang beberapa kali serangan juga, saya nggak tahu, mungkin 2
2 gol kalau nggak salah baru tercipta dari sektor kiri. Yang pertama dari si golnya Hamdi itu yang tendangan jarak jauh, sama yang laga ini tadi tuh dari Rivaldi Bowo itu pun long ball dari kanan gitu, bukan dari kiri. Dari bek kanan gitu. Selain Lestalhu, Mas Kumbang sendiri siapa Mas? Mungkin pemain yang kurang menonjol. Kalau saya itu seperti atau menanggapi dari Mas Macan tadi bahwa nyawanya itu ada di lini tengah. Artinya apa? Ketika aliran bola itu lancar dengan ya tentunya semua passing ya, long pass atau back pass atau short pass. Saya pikir artinya gini, ada beberapa yang saya juga tidak seperti ekspektasi saya, seperti Sandi Sute dan di tengah yang lain. Artinya pun dengan yang pemain senior Yu Hyun Ko itu seharusnya ketika mereka Yu Hyun Ko ya. Pelafalannya lancar ya, pelafalan Yu Hyun Ko gitu. Opa. Oke, kita panggil si Opa saja. Jadi harusnya mereka ini menyuplai bola dengan bagus. Jadi biar lini depan itu maksimal dan juga lini depan ini ada satu yang tuntutan saya sebenarnya juga tinggi ke pemain ini, Ferdinand Sinaga. Seharusnya seperti ketika dia datang dia bilang mau total bermain dan sebagainya. Mungkin karena ya itu tadi supply maupun istilahnya daya support dari lini tengah sekarang ya, jarang dapat kesempatan juga. Betul sekali. Tapi kalau dilihat Ferdinand Sinaga juga baru dimainkan di 2 atau 3 laga terakhir kan Mas. Sebelumnya kan di pertandingan awal tanpa Ferdinand Sinaga atau memang nggak main dari awal gitu. Baru di laga yang terakhir ini tuh baru full bermain Ferdinand Sinaga. Jadi memang saya nggak tahu apakah kita tadi bicara terkait performance pemain ya yang mungkin kurang maksimal. Tapi kalau bicara strategi atau formasi, Mas Kumbang sendiri formasi dari laga 1, laga 2 dan laga 3 itu masih sama. Tapi di laga terakhir ini tadi formasinya agak berbeda tuh. Dia Coach Eko menggunakan formasi 3 back dengan 2 wing back, 5-2-3 atau 5-3-2. Yang mungkin berharap perubahan. Tapi Mas Kumbang sendiri apakah efek formasi yang salah dari pelatih di Persisolo sendiri? Ya, jadi kalau saya lihat mengamati dari beberapa tim yang lain kayak Persija dan sebagainya, pun termasuk Persisolo itu memang faktor pelatih itu dia yang menentukan pemain yang tampil. Dia mutlak satu pelatih itu artinya dia head coach ya, pelatih kepala itu berhak menurunkan pemain siapa yang siap maupun pemain yang dia sukai. Saya harus bilang itu karena banyak pelatih yang ada faktor like and dislike. Ya mungkin dia lebih suka dengan pemain A, B, dan pemain B sebenarnya siap dia tetap di bangku cadangan. Adapun dari 4 pertandingan itu memang saya lihat banyak atau sebenarnya ada perubahan. Cuma ya itu tadi tidak terlalu mencolok. Namun ketika 3 pertandingan awal lawan PSG, menang, lawan Persijap imbang, lawan PSIM terutama tuntutan paling tinggi, itu ketika permainan dari 3 pertandingan itu dan hasil sebenarnya. Nah ini yang saya masih ingat filosofi pelatih AS Roma sekarang ini Mourinho. Mourinho, yang penting menang, hasil bos lah ini loh. Betul. Jadi cenderungnya yang penting menang, hasil belakangan. Yang penting menang, permainannya biasa aja. Ya kalau permainan seperti yang 4 terakhir inilah kita mau ekspektasi apa? Artinya perjalanan masih panjang, tapi ketika susunan pemain maupun kesiapan pemain yang diturunkan dan terbukti dengan permainan yang ya saya pribadi kurang memuaskan, ya artinya perjalanan berat kalau mau menuju Liga 1. Namun ketika ada nanti pertandingan terakhir maupun di putaran kedua ada perubahan starting 11 ataupun line up dan sebagainya, ya itu kita lihat pelatih nanti bagaimana. Mas Macan, tadi sudah dikulik dikit terkait laga lawan PSIM yang sayangnya berakhir dengan skor kacamata 0-0. Itu cukup mengecewakan sebenarnya untuk beberapa supporter lah yang memang sudah di sosial media sudah ramai berharap laga derby Mataram. Dari Mas Macan sendiri gimana tuh kemarin di laga Mataramnya? Kecewa atau gimana pendapatnya Mas Macan?
Kalau dari segi hasil mengecewakan sih, karena mungkin kita harapannya kan kalau sebagai fans pasti inginnya menang, apalagi itu derby gitu. Oke. Tapi sekolah ditambah juga head to head sebelumnya kita unggul menang ya. Baik di kandang atau di tandang juga. Tapi kemudian ya mungkin karena pelatih PSIM ini mungkin lebih berpengalaman dibanding dengan Coach Eko, ya mungkin strateginya lebih bagus dari PSIM gitu. Jadi saya melihat Persis sama PSIM kemarin malah bagus permainannya PSIM. Cara mainnya ya, proses bermainnya ya. Iya. Lebih jadi mungkin strateginya memang bertahan. Strateginya berjalan ya. Bertahan terus serangan balik seperti itu. Tapi sangat mengagetkan juga di laga panas Griffy Mataram sudah digadang-gadang di sosial media, rame orang bilang. Tapi kenapa skor kacamata gitu? Kadang saya malah berharap skor imbang is okay, tapi 2-2 atau 3-3 itu kan jauh lebih hot gitu. Seru ya, dan entertain gitu. Tapi laganya ya sayang. Membosankan. Gimana Mas Kumbang? Ya kayak saya lihat artinya gini dulu, sebelum bermain itu kan di atas kertas ya, materi pemain itu kita membandingkan banyak yang saya yakin di luar sana yang petaruh itu pegang Persis Solo Mas. Tapi ya karena Ketalibana enggak. Sudah bertaruh ya. Iya. Ditambah main di Solo, ya toh. Terus tuntutan kita tetap tinggi. Yang kalah sama yang lain boleh, tapi kalau sama PSIM kalah atau istilahnya imbang saja sudah berarti kalah buat kami buat saya pribadi. Dengan materi loh ya. Ini kalau kita ngomongin permusuhan nggak akan ada usahanya, tapi ketika ngomong materi pemain ya seharusnya menang. Berarti materi pemainnya PSIM seharusnya kalah jauh dengan Persis Solo secara materi pemain ya. Ya artinya di atas kertas itu di bawah kita. Tapi secara permainan strateginya permainan semangat mereka ternyata lebih tinggi dari itu motivasinya ya. Gimana Mas Macan? Betul, Mas Macan mainnya getih tadi. Lebih getih Mas Macan, lebih bleeding, lebih berdarah lah, berani mati lah ya Mas ya. Karena gini, jadi kita kembali pas 2009 itu kan 2019 ya. Waktu Persis di away ke Jogja itu kan memang materi pemain juga biasa aja. Terus yang dihadapi PSIM istilahnya materi pemainnya lebih bagus. Tapi mungkin ada motivasi mengalahkan istilahnya pemain bintang lah ya. Mungkin motivasinya lebih gede. Betul, berlipat ganda, betul. Ya kemarin kejadian yang di Solo kemarin itu, jadi dari pemain PSIM lebih motivasinya lebih bagus untuk istilahnya membuktikan bahwa materi pemain bintang Persis tidak akan istilahnya mudah mengalahkan mereka gitu. Betul, setuju. Karena dari sisi permainan juga benar-benar Coach Seto itu benar-benar strateginya jalan gitu. Mereka bertahan bersama, menyerang bersama, kelihatan lebih padu aja, sementara lebih rapi juga. Betul, dari cara bertahan hingga transisi serangan balik juga. Saya lihat memang instruksi Coach Seto benar-benar dijalankan sesuai amanat ya. Sementara Persis banyak bermain long ball aja kan itu. Ya, berarti faktor apa nih? Udah otomatis bridging nih ke faktor pelatih atau faktor apa nih? Sebelum ke situ saya mau nanya nih. Sebelum ke situ nih, kan kita masih ada sekitar 6 laga lah, ya kan? Perlu ada Persis Solo perubahan lah. Kira-kira perubahan apa sih Mas yang harus dilakukan Persis Solo Mas? Perubahan yang dasar aja dulu dari Mas Kumbang. Baik, kalau saya lihat ya kita barusan ngomong faktor pelatih ya yang menentukan permainan tim. Ya artinya kalau memang ada pesan dari owner ataupun dari berbagai pihak bahwa Coach Eko Purjanto ini dipertahankan, ya kita tunggu aksinya. Artinya kita lihat ya di pertandingan terakhir nanti di putaran pertama lawan PSCS ya, karena saya yakin tadi saya nanya penonton sampai kalau misalkan tadi itu pertandingan imbang saja itu waduh saya nggak yakin itu. Jadi dari Mas Kumbang sendiri kira-kira gimana Mas?
Ya, ini saya pikir isu yang masih aktual, artinya tuntutan supporter itu masih tinggi. Jadi ketika materi bintang, kenapa meramu ini? Saya tidak mendiskreditkan kapasitas seseorang, tentunya yang punya lisensi itu sudah lulus tes dan sebagainya. Tapi ketika meramu, ketika memayomi pemain-pemain ini, membentuk mereka bermain untuk bisa bermain maksimal, itu saya pikir juga tidak mudah. Tapi dari 4 pertandingan terakhir itu secara keseluruhan permainan Persis itu kurang memuaskan. Kita semua butuh dipuaskan. Jadi ya, Mas Macan mungkin. Mas Macan gimana Mas? Terkait Eko out yang sempat keluar rame di sosial media, bahkan ada beberapa media online itu udah mengucapkan Eko out langsung terang-terangan. Mas Macan sendiri gimana Mas? Ya kalau saya kemarin juga langsung terbesit juga sih. Ini sebenarnya apa namanya? Pelatihnya nggak becus ya. Nggak becus ya. Ya, tapi kembali lagi kita juga harus bicara fakta juga bahwa Coach Eko ini kan misalnya baru saja istilahnya melatih dalam artian megang kepala betul. Asisten ya, berawal dari asisten. Ya. Terus dia asistennya juga barusan juga nih si Tommy kan. Ya. Dan secara mungkin mereka pernah dulu main di Pelita Jaya ya, Pelita Solo juga. Nah saya mungkin kualitas mereka juga mungkin masih perlu dibuktikan. Ya kalau saya pribadi ya kasih kesempatan lah mungkin sampai pertandingan terakhir lawan Cilacap besok. Ya, di putaran pertama ya. Kalau memang tidak ada perubahan ya apa boleh buat, atau tambah dirtek ya mungkin yang bisa mungkin kasih masukan dia gitu. Karena kalau mungkin jaganya dari Tommy itu kan ya Tommy juga sama-sama mungkin baru dalam istilahnya megang tim gitu. Jadi mungkin istilahnya strategi ataupun bagaimana cara istilahnya mengayomi dari pemain. Yes, betul. Meramu strategi itu mungkin perlu bimbingan gitu lah. Jadi kalau misalkan mungkin ada direktur teknik yang mungkin ya sekelas pelatih Kawak lah ya. Jadi paling respect. Nah ketika itu juga bagaimana pelatih bisa mengarahkan pemain ini untuk segan, respect sama pelatih. Apa yang pelatih omongkan A, B, C pasti akan dituruti. Artinya tidak akan males-malesan begitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat Persis Solo juga bukan pekerjaan mudah juga untuk bisa memberikan dampak positif atau mereka respect oleh pemain-pemain bintang gitu. Jadi kan pemain-pemain ini kan pemain-pemain senior, sudah bermain di Liga 1. Lagi ya. Skuadnya banyak gitu. Nah, berarti sebenarnya memang benar-benar butuh sosok itu ya dari Mas Kumbang ya, yang benar-benar bisa respect lah ke pelatih dulu ya. Betul ya, saya tidak menganggap Coach Eko ini tidak dihormati, bukan. Artinya itu, tapi ketika satu sosok pelatih itu benar-benar dihormati oleh pemain, itu akan lebih mudah untuk meramu mereka, mengarahkan mereka. Gitu. Mungkin lebih tegas gitu ya sebagai head coach gitu ya. Tadi, satu kata tegas. Oke, tadi menarik Mas Macan bilang masih memberi kesempatan kepada Coach Eko untuk di laga terakhir di putaran pertama lawan PSCS. Nah, apakah Mas Macan bilang itu karena laga malam ini tadi Persis Solo masih beruntung menang gitu, walaupun skornya cuma 2-1 dan beberapa orang bilang permainannya nggak bagus-bagus amat gitu. Dari Mas Macan, apakah karena itu atau memang ya udah masih kasih kesempatan aja gitu, karena sebenarnya permainannya masih bagus. Mas Macan gimana Mas? Ya karena kita kan sendiri kan nggak tahu kontrak pelatih Eko ini dengan manajemen bagaimana kan, klausul kontraknya bagaimana. Jadi mungkin harus bagaimana mungkin kan kontraknya, terus kalau misalkan performa jelek, tim jelek, terus harus bagaimana kan kita juga nggak tahu. Betul, hanya manajemen yang tahu. Betul. Nah makanya kita mau teriak Eko out. Iya. Tapi kalau dari manajemen nggak, ini kan sama aja gitu loh. Tapi saya tekankan juga bahwa dari manajemen Persis ini juga
aktif ya dalam artian menyaring aspirasi dari fans gitu. Betul. Kita juga salut sama dia maupun ini ya ada tanggapan gitu. Pasti juga di dalam manajemen juga ada istilahnya evaluasi. Nah. Betul evaluasi juga, ya. Ini tidak menutup mata bahwa suara dari fan ataupun supporter ini juga pasti diperhitungkan oleh manajemen gitu loh. Ya betul, karena saya lihat begini, sebenarnya supporter ini ya, saya sebagai posisi supporter ini artinya sudah sejak lama ini Persis berada di kasta kedua. Nah, mumpung dengan owner baru, dengan manajemen baru, dengan materi yang lebih baik daripada yang musim-musim sebelumnya. Harapannya juga baru. Harapannya kita baru sekali, tinggi sekali. Jadi wajar sebagai supporter kita pengen segera ke Liga 1 ketemu dengan teman-teman lain yang satu kasta tertinggi Liga 1. Apa karena kita terbiasa jadi pendukung fans tim yang bisa dibilang tim mediocre ya, ketika dapat kucuran dana sehingga skuadnya jadi mewah, itu membuat ekspektasi kita jadi tinggi juga. Jadi berlebihan. Betul. Jadi berlebihan. Ini pertanyaan menarik. Kita itu ekspektasinya jadi berlebihan atau kita harus manage ekspektasi ini terhadap Persis Solo? Ya, kalau sebagai fans ya, kalau sebagai fans tuh seperti apa? Kalau dari sisi fans ya, sebagai yang lama artinya mendukung tim Persis ini, itu ya wajar sebenarnya. Di tim lain pun juga wajar ketika walaupun tim itu baru di kota itu, terus ketika ada kesempatan dengan dana yang mencukupi materi pemain yang bagus-bagus, ya artinya kita sebagai fans berharap yang lebih tinggi. Tapi yang terjadi dengan Persis Solo ini, yang saya sebagai pasopati dari lama, saya pengen sudah jenuh itu loh main di Liga 2. Kita pengen segera ke Liga 1. Itu aja. Yang terpendam yang sejak lama. Mungkin Mas Macan mau menambahkan. Mas Macan gimana Mas? Ekspektasinya Mas terkait Persis Solo? Ekspektasi bahwa Liga 1 itu wajar mengingat materi pemain juga bagus ya. Tinggal istilahnya gimana jalan untuk Liga 1 itu diperlancar gitu. Dalam artian, tapi gini loh, saya bukan bicarakan non teknis ya. Saya inginnya Persib itu kalau misalkan memang bisa lolos ke Liga 1 ya dengan usahanya sendiri, bukan artian nanti ada faktor yang teknis dibantu wasit ataupun macam-macam lah gitu, atau mungkin ada faktor si A si B seperti itu. Saya nggak mau. Saya sebagai fans itu merupakan harga diri, dalam artian saya nggak mau tim saya istilahnya berprestasi tapi dengan bantuan macam-macam. Saya nggak mau seperti itu. Kalau saya pribadi itu harga diri saya. Sebenarnya dengan materi pemain ini kan kesempatan besar untuk membuktikan itu sebenarnya. Ini harusnya pelatih juga memikirkan itu dengan betul. Dengan pemain berkualitas, pemain-pemainnya bagus-bagus, cara mainnya juga bagus, kan otomatis non teknisnya itu juga ya kita udah nggak usah pikirin non teknis karena benar-benar permainan kita bagus gitu ya Mas ya. Tapi pertandingan tadi kan kelihatan juga agak-agak gimana gitu. Saya juga Gimana itu? Gimana Mas? Gimana Mas Macan? Apa yang gimana? Dapat penalti ya gue. Oh, itu menarik tuh. Penalti atau enggak juga itu juga. Nah, itu mungkin Mas Kumbang bisa menjelaskan dari sudut pandang Mas Kumbang nih. Ya artinya kalau hadiah penalti dan sebagainya kita tentunya lihat dari sisi permainan itu sendiri ya. Tapi memang suara miring itu ketika apalagi menang tipis, ya 2-1. Nah itu jadi pertanyaan besar di luar yang tidak menonton pertandingan itu sendiri. Oke, menarik. Akhirnya gini loh. Jadi kalau Persis menang itu kalau bisa nggak usah pakai penalti gitu. Betul. Jadi nggak nanti akan dikait-kaitkan itu akan bisa diminimalisir gitu loh. Berarti harus dijawab dengan permainan yang menarik ya, Mas Macan. Gol dengan kalau bisa dengan penalti lah. Permainan menarik, tentunya produktif gol juga. Betul. Nah tadi kalau dari Mas Macan, Eko tahan dulu gitu sambil direview, sambil dianalisa, mungkin sampai laga depan. Dari Mas Kumbang sendiri kecenderungannya Eko stay atau Eko out nih? Terakhir nih. Ya mungkin kesabaran saya lebih sedikit daripada Mas Macan mungkin.
Berarti lebih pengen cepat eco out ya untuk diganti beberapa atau mungkin ada solusi lain dari manajemen ya. Ya, intinya itu kan kembali ke kontrak tadi, kontrak manajemen, betul. Platform kontrak dari seperti apa itu urusan manajemen. Okay. Cuma cara kita sebagai fans ya, kita juga berhak untuk mengkritik. Betul. Karena tanpa fans sepak bola itu ya anulah kurang. Tapi menyikapi kritikan dari fans yang berlebihan nih Mas, apalagi sampai turun ke jalan hingga yang terakhir kita lihat kemarin pas lawan PSIM sampai bisnya Persis diteriaki dan dihadang, itu menurut Kumbang gimana Mas Kumbang dan Mas Macan gimana itu? Oke, kalau dari sisi ya fans yang loyal dengan tim, artinya kita juga saya tidak mengomentari aksi mereka, tapi ketika ke depan itu bagaimana kita memanage kritik kita itu dengan elegan langsung ke manajemen, itu tentunya ada media-media, dan kita juga berharap ya dengan ya kemarin salah satu pemilik klub sudah istilahnya seperti Mas Macan bilang tadi, responnya itu juga ada langsung ya. Di sosial media ya. Tanggap langsung, betul, tanggap, akhirnya akan mengevaluasi tim. Nah, itu juga ketika itu kita manfaatkan itu ketika respon manajemen tim juga bagus, ya kita bagaimana membungkus kritik kita itu, mengirimkannya ke manajemen dengan rapi, dengan manis lah. Oke, menarik. Berarti ini sekaligus terakhir lah dari Mas Kumbang, saran-saran atau kritik dari fans Persis Solo ini baiknya kayak gimana Mas, yang harus bisa disampaikan dengan kondisi seperti sekarang Mas? Disampaikan seperti apa? Kalau yang kemarin aksi seperti kemarin ya saya rasa juga wajar sih ya. Karena sejak dari dulu istilahnya Persis dari mana juga sering kita sambut, kita ya apresiasi itu. Jadi bukan hal yang salah sebenarnya. Betul, yang salah itu kalau anarki, pelemparan dan sebagainya. Nah, ya artinya kalau media bagaimana kita mengirim kritik kita itu ke manajemen, ya mungkin dengan perwakilan supporter, betul, artinya ketika Solo ini kan banyak kelompok-kelompok ya, artinya ada DPP, ada organisasi, ada kelompok lain lah, ya, perwakilan dari situ bisa dan tentunya juga yang menyampaikan juga seharusnya harus benar-benar capable untuk itu. Gitu. Jadi agar lebih didengar ya kritikan. Betul, namanya apa ya? Kenapa? Dari organisasi. Ini kita kembali membahas yang kemarin gitu. Tapi kalau terakhir sih, update terakhir ketika MO-nya Persis ya, Mas Brian Barcelona kemarin juga menemui pentolan-pentolan Persis, kalau nggak salah sih. Asopati. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu sih pembahasannya seperti apa. Mungkin ya itu salah satu media atau penjembatan dari fans ke manajemen. Betul. Mungkin mengungkapkan keluh kesah kali ya. Oh, itu penting sekali Mas. Itu penting sekali, artinya betul. Jadi ketika rame-rame boleh, tapi di luar arena. Nah, di dalam arena ini perwakilan saja. Ya mungkin masa pandemi dan sebagainya tentunya juga meredam emosi dan sebagainya. Pentolan bicara dengan manajemen itu saya pikir taruhlah di mana, di mes atau di kafe atau di mana, itu banyak media seperti atau banyak tempat lah. Nah, yang penting itu alur komunikasi manajemen dengan supporter itu harus, jangan sampai di salah satu tim Liga 1 itu terjadi artinya sampai dikejar-kejar. Nah, itu jangan. Ya, kita sebisa mungkin harus nambahin Mas Kumbang. Ya, silakan Mas Macan. Sepanjang kiprah Persis 4 laga ini ya, itu saya mau fokus ke kiprahnya dari Presiden Pasopati. Mas Mariadi Gondrong ya. Itu saya kelihatannya belum pernah lihat, mungkin kayak aksi ya, dalam artian aksi mungkin nemuin manajemen atau apa, mungkin untuk mencari apalah istilahnya titik temu atau apa, itu kelihatannya saya belum pernah lihat. Mungkin ada kesibukan lain loh. Karena gini loh, di Solo ini kan yang resmi ada satu ya, Pasopati yang misalnya berdiri sendiri tanpa berorganisasi, ada Surakarta.
saya lihat dari Suara Kartun kan lebih giat di apa namanya sosial media Sosial media ya. Betul. Sering ada diskusi macam-macam seperti itu. Nah, dari Pak Sopati yang istilahnya supporter yang mungkin hampir 22 tahun ya. Betul. Harusnya juga ada inilah ya, ada Movement ya, pergerakan ya. Biar ada kelihatan ada aksinya gitu loh. Betul. Oke, menarik. Kalau itu publik sudah menilai kok, Mas. Bukan masalah itu. Jadi kita bukan masalah penilaian publik, bukan. Jadi tanggung jawab dari istilahnya organisasi. Mungkin organisasi ya, supporter besar di salah satu supporter besar. Malah ketemunya sama Mas Wali. Oke, itu jadi kritik masukan bagus juga sih, karena memang tadi benar kata Mas Kumbang, harus ada wadah aspirasi untuk menyalurkan aspirasi. Jenjangnya seperti apa, di mana, itu benar sih. Jadi bukan cuma habis after match gitu ya, mungkin 3 hari atau 2 hari gitu ya. Betul ya, tadi saya juga bilang tidak hanya artinya satu Pak Sopati, ketika yang kelompok-kelompok lain lebih aktif, artinya memikirkan persis dan artinya aksinya lebih nyata ya. Itu tetap manajemen juga merangkul mereka, tidak hanya satu wadah-wadah tertentu, tapi yang kira-kira harusnya kan media officernya tahu ini supporter Persis ini yang potensial, ini yang mana, kan banyak kelompok di situ. Betul. Alangkah baiknya malah ada inisiasi untuk ngadain acara semacam ya udah diskusi bersama atau kayak gimana, tuh lebih enak ya. Mungkin di era pandemi ini juga bisa melalui Zoom atau Space gitu kan, Twitter juga ada Space gitu, mungkin menarik sekali. Tapi ini bukan perasaan saya aja kan kelihatannya. Bukan. Enggak, maksudnya mungkin kalau saya kurang informasi kan, mungkin ternyata udah ada aksi seperti ini kan, mungkin saya nggak tahu gitu. Belum karena memang yang kita lihat mungkin masih ramai hanya di sosial media sih. Betul sekali kita lihat itu masih ramai di suara supporter teriakan itu lebih pada unek-unek yang betul dicurahkan di sosial media. Betul. Sebenarnya belum sampai ke komunikasi yang benar-benar titik temunya ini bagaimana ini. Karena saya pikir terutama dengan hasil hari ini mungkin publik bola Solo, supporter Solo mungkin masih bisa menerima hasil Persis mungkin. Jadi beda cerita kalau hari ini tadi kalah. Saya yakin akan lebih ramai. Oke, siap. Seru pembahasan kita ini. Mungkin saya terakhir buat Mas Kumbang dan Mas Macan, pertanyaannya nih. Harapan terhadap Persis Solo seperti apa, dan apa nih saran buat para fans yang sudah gregetan harapannya terhadap Persis Solo? Mas Kumbang dulu, silahkan. Oke, terima kasih. Harapan saya sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain. Kita pengen naik Liga 1, tapi tentunya prosesnya meyakinkan gitu loh. Ketika mainnya cantik, produktivitas gol banyak, itu akan tenang gitu loh. Jadi tidak teratapan, wih lolos ora toh. Nanti saja kok harapannya. Oke. Terus saran untuk para fansnya seperti apa? Untuk para fans ya, sayang sekali kita belum bisa hadir langsung ke stadion. Kita tetap dukung dari layar kaca, dari sosial media. Kita saja tunggu ya, kita seperti saran Mas Macan, kita kasih kesempatan dulu, kita tunggu akhir putaran pertama ini, baru nanti di awal atau 2-3 pertandingan awal putaran kedua, disitulah yang menentukan nanti. Artinya Persis ini stabil apa enggak gitu. Oke, menarik. Oke, Mas Macan, harapannya seperti apa Mas terhadap Persis Solo? Ya, harapannya kalau saya lolos Liga 1, lolos Liga 1, juara Liga 2. Oke, lengkap ya. Iya, dengan istilahnya usahanya sendiri tanpa ada campur tangan malaikat dan lain sebagainya. Faktor non teknis ya. Iya. Oke. Dan ada saran buat para fans untuk menyampaikan aspirasi atau kritiknya? Sarannya ya seperti Mas Wali aja. Kenapa itu? Nonton di rumah. Semangat. Kenapa? Tetap putus asa, jangan semangat. Iya. Nanti kalau kesemangatan nanti enggak. Kalau betul. Ya, biar ekspektasinya kita juga nggak terlalu tinggi juga ya. Oke, terima kasih. Oke, Mas Kumbang dan Mas Macan, terima kasih atas diskusi kita malam hari ini. Menarik sekali ya Mas Edo ya hari ini ya. Harapan kita sama ya. Atas undangannya, harapan kita sama Persis. Nanti sampai ketemu lagi mungkin tadi di episode kedua ya. Ya, episode kedua kita lihat hasil seperti apa ya. Sebenarnya semoga kita bisa diskusi membahas permainan Persis Solo yang menarik, yang
memberi decak kagum lah para fansnya lah, dan kita bisa sama-sama saling berbagi cerita terkait kebahagiaan menonton Persis Solo lah. Semoga di episode berikutnya. Oke, sampai ketemu. Terima Mas kasih. Dan Mas Chan. Sampai ketemu, sehat selalu semuanya.